Dengar tausiah yang sangat berharga dari Ustadz kita, Ustadz kebanggaan kita. Dan kami berdoa semoga Ustadz diberikan kesehatan, umur yang panjang, umur yang berkah. Dan semoga Ustadz selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang dimuliakan. Apakah ada manusia yang beriman di Mandailing Natal ini? Apakah ada orang Muslim mukmin di Madinah ini? Nampakkan dia semuanya. Maka semuanya hadir pada malam hari ini menunjukkan. Oh, mereka mau menunjukkan ada juga orang di belakang. Nanti kita ke depan dulu. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan pula membawa rambai. Selama saya ceramah, tolong tangan jangan melambai. Jadi kita bagi waktunya. Saya ke depan ini dulu tausiah. Nanti kira-kira udah agak-agak mau habis, saya menghadap ke belakang. Siap? Syakar, syukur artinya nampakkan, perlihatkan, tunjukkan. Inilah makanya orang Mandailing Natal malam ini menampakkan dirinya bahwa dia ada, menunjukkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau menunjukkan nikmat Allah, datang acara walimah, datang apa tak datang? Datang kalau diundang. Acara akikah, datang apa tak datang? Datang kalau diundang. Tapi kalau pengajian, diundang tak diundang, tetap datang. Betul? Sholat berjamaah, apakah menunggu undangan? Datang. Saya heran juga ini, kenapa dibuat acara ini di laman masjid? Kenapa tidak masuk ke dalam Masjid Agung Nur ala Nur? Ternyata masjid tidak menampung jamaah sebanyak ini. Bisa tumbang masjid ini, na'udzubillah. Sampai penuh semuanya. Ini kebetulan pengajian atau pasar malam? Pengajian Ustaz. Naruh dia semua ni Ustaz. Kerja kalian tuh. Ada pula saya tengok tadi di sebelah kiri itu warung kopi, judulnya Mangopi dulu. Hebat Masjid Agung ini. Bisa orang sholat sambil ngopi. Ini menunjukkan masyarakat Mandailing Natal bersyukur, menunjukkan nikmat. Nikmat yang pertama ditunjukkannya bahwa kami masih ada di atas muka bumi Allah. Mudah-mudahan siapapun yang ceramah tetap ramai pengajian insyaallah. Siapapun yang khutbah tetap ramai sholat insyaallah. Siapapun yang jadi imam tetap datang berjamaah. Karena kita ingin menunjukkan Madinah bersyukur, bukan bercukur. Saya tak mau nanti pulang dari sini ibu ditanya sama anaknya, siapa yang ceramah tadi mak? Ustaz Somad. Apa kata dia? Entah disuruhnya bapak kau bersyukur. Bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Apa arti syukur itu kata Ustaz Somad? Arti syukur itu artinya menunjukkan, menampakkan. Misalnya ibu dikasih baju sama orang, ibu pakai apa ibu simpan? Bapak dikasih orang batik, bapak simpan atau bapak pakai? Untuk menunjukkan syukur rasa terima kasih, pakailah baju yang dikasih itu. Contohnya mana? Inilah batik yang sedang saya pakai ini. Ini mereknya Casio, dikasih orang. Mudah-mudahan yang mengasih ini diberikan Allah rezeki yang berlimpah. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Orang baik tak perlu disebut, takut riya. Tapi catatan malaikat tidak akan pernah hilang insya Allah. Amin. Malam
ini semuanya bersyukur, menunjukkan nikmat Allah. Dia masih hidup, dia masih bernyawa, dia masih beriman, maka dia datang pada malam hari ini. Di tengah kesibukannya, Bapak Bupati Mandailing Natal, Ibu Ketua Penggerak PKK Mandailing Natal, Ibu Wakil Bupati Mandailing Natal, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kajari, Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Udah kuhafal tadi, hilang pula dia. Kalau kusebutkan semua ini sampai subuh baru selesai. Jadi supaya semuanya dapat, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis semuanya, habisnya tukang balon pun dapat semua itu. Masih adakah orang yang bernyawa di Mandailing Natal? Mana orang yang bernyawa itu? Nah, inilah dia semua ini datang. Masih adakah orang beriman di Mandailing Natal? Mana orangnya? Inilah dia datang. Jadi makna bersyukur adalah nampakkan nikmat Allah. Jangan hilangkan nikmat Allah. Nikmat suara, nampakkan suara yang diberikan Allah. Alhamdulillah, suaranya merdu bagaikan bulu perindu. Begitu dia bersuara tadi, Masya Allah. Laukana bainana al-habib. Tolong jangan kalian bandingkan. Tolong ya. Ladana al-qasi wal-qarib. Laukana bainana al-habib. Seandainya di antara kita ini ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ladanal qasi wal qarib, maka orang yang jauh, orang yang dekat akan berkumpul karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna petikan syair yang dibacakan oleh ananda kita. Orangnya ganteng, suaranya pula enak. Ada orang diganteng, suaranya macam kambing ditarik. Ada pula orang ini suaranya bagus, orangnya tak ganteng. Ada yang lebih parah, sudah tak ganteng, suaranya. Oh, abang Nami ini. Mendengar ceramah saya kuncinya satu ya. Karena beberapa orang dengar ceramah saya tersinggung pulang meninggal. Saya mulai tausiah tadi jam 9. Nanti insya Allah ada waktunya saya akan pindah ke belakang. Jadi untuk sementara ini Bapak Ibu yang di belakang, anggap aja kalian sedang mendengar sandiwara radio. Orangnya tak nampak, suara saya jelas kan? Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Jangan ada dusta di antara kita. Tolong abang-abang yang berdiri, kakak-kakak yang berdiri, kalian duduk. Ibu-ibu itu dari tadi sore mereka belum makan malam karena bawanya mau mengamuk aja tuh sekarang. Insya Allah bisa kita teruskan. Nikmat hidup, datang pengajian, siap. Nikmat nyawa, datang sholat berjamaah, siap. Nikmat suara, tunjukkan dengan sholawat, siap. Tadi saya di rumah Pak Bupati, dari mulai habis maghrib saya dengar itu suara sholawat itu. Saya pikir flash disk. Rupanya orang. Di tempat lain kadang kita dengar suara mendayu-dayu jam 4 subuh. Sudah menggelegar suara di masjid. Assalatu wassalamu alaik. Begitu kita datang ke masjid, rupanya CD. Tak ada lagi manusia. Maka orang Mandailing Natal, dia tidak menunjukkan flash disknya, dia tak menunjukkan CD-nya, dia tunjukkan orangnya. Tapi suara yang dia lantunkan adalah lantunan-lantunan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga anak-anak muda sekarang, suaranya Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dah, hidupkan handphonenya balik.
matikan handphonenya, hidupkan lampu balik. Udah cukup 1 menit, cukup untuk Instagram. Mutiara Hikmah oleh Ustadz Profesor Haji Abdul Somad Batubara LC.MA. Kepada Ustadz kami persilahkan. Jadi dah abang bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat. Biado halak kita sasudena. Bapak Ibu semuanya sehat walafiat. Sudah makan malam? Ada piba Ustaz. Awan ada piba surpe bakso. Bisa biji lo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Madinah bersyukur. Apa itu Madinah? Mandailing Natal. Apa itu bersyukur? Bawa gelang rantai. Belum pernah saya lihat bapak-bapak meninggal bawa kartu kredit. Belum pernah saya lihat orang meninggal bawa BPKB STNK. Belum pernah ada orang mati bawa sepeda motor kesayangan. Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ke liang lahat cuma 3. Yang pertama maluhu, hartanya. Mobil-mobil yang mewah. Itu nampak mobil dari sini. Apakah mobil itu akan mengiring jenazah sampai ke pelataran parkir, Bet? Sampai pelataran parkir, sayang. Setelah itu si sayang buah hati belayan jiwa pun akan membawa mobil itu pulang. Digantinya STNK BPKB, namamu akan berganti dengan nama yang baru. Siapa dia? Bronis, berondong manis. Hari ini kau tertawa, tersenyum, tapi pas di jalan nanti pulang terpikir, betul juga kata Ustaz Somad. Tengok ibu ketawa. Mohon maaf ya bu, kira-kira kalau mereka ini nanti meninggal, ibu mau ikut? Jelas. Yang akan kita bawa hanya amal soleh. Kaki yang melangkah malam ini. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Kaki yang akan naik ke masjid sholat subuh besok, berhasil tablik akbar di Mandailing Natal karena tak hujan. Ya, berapa banyak alim ulama yang berdoa. Kabarnya Mandailing Natal hujan terus berhari-hari. Bisa malam ini cerah tanpa ada halangan apapun.
Kalau ada jamaah yang khawatir sakit, flu, demam, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Bahkan sebagian sudah duduk di dalam. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah pun berdoa kepada Allah, sehatkan kami ya Allah, sehatkan panitia ya Allah. Dan yang paling khusyuk doanya adalah ketua panitia. Pentas sudah kami pasang, balehu sudah, layar monitor. Ada saya di monitor tuh. Tengok aja, jangan tengok sini. Karena saya lebih besar di situ. Berdoa mereka, ya Allah, sehatkan Ustaz Abdul Somad sampai tanggal 14 ya Allah, sampai tanggal 16 ya Allah. Terus setelah itu mau mati-matilah dia ya Allah. Yang penting sudah selesai kabupaten kami ya Allah. Oh, diaminkan orang itu pula. Oh, ini belum saya gelap tadi, saya sangka kalian hantu. Rupanya hamba-hamba Allah yang beriman. Ittaquz zulma, jangan zalim, jangan aniaya. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman nanti akan jadi kegelapan pada hari kiamat. Kenapa Ustaz ingat gelap? Karena tak ada lampu di sini. Ini seperti mati lampu. Tapi nanti insya Allah kuburnya akan terang benderang. Kenapa? Karena sholat tahajud di waktu malam, karena sholat berjamaah. Mandailing Natal kabupaten yang religius, negerinya para ulama, tidak boleh ada masjid yang kosong, mesti ramai dengan sholat berjamaah. Betul? Tengok besok subuh. Tanda berhasil pengajian bukan karena jamaahnya ramai waktu tabligh akbar. Berhasil pengajian malam ini bukan karena Abdul Somad suaranya menggelegar. Berhasil pengajian malam ini standarnya adalah subuh besok. Ya Allah, mudah-mudahan subuh besok lebih ramai daripada sebelumnya. As-salatu khairum minan naum. Mana efek ceramah Abdul Somad yang menggelegar malam tadi? Hanya seperti debu yang dihembus angin. Ya Allah, masukkanlah isi ceramahku ini ke hati jamaah, sehingga mereka besok meramaikan sholat berjamaah subuh. Ya Allah, kenapa yang diurus Kabupaten Mandailing Natal ini cuma SD sama SMP saja? Karena SMA urusan gubernur. Karena universitas, mahasiswa bukan lagi menjadi urusan bupati. Menurut peraturan di negara kita, sekolah yang diurus bupati hanya sampai SMP. Tanggal merah, anak-anak mestinya dibangunkan oleh emaknya. Bangun nak, sholat subuh nak. Kata ayahnya mau ngajak ke masjid, ayo sholat subuh nak. Apa kata emaknya? Jangan bang, ini kan tanggal merah. Ada pula sholat libur. Mana ada. Tapi di Mandailing Natal tidak ada istilah tanggal merah. Karena hari Ahad, hari Minggu, hari libur. Anak-anak kita tetap dididik sholat berjamaah. Allah bisa karena dibiasakan dia setiap hari Ahad. Anak-anak SMP sholat ke masjid hari subuh Ahad supaya terbiasa. Dan kemudian habis sholat subuh buatkan pengajian khusus. Saya tanya itu anak-anak muda itu, kenapa kalian tidak mau ke masjid? Kami ini mau ke masjid Pak Ustaz. Terus kenapa kalian tak datang? Kami ini mau pengajian khusus anak muda. Kami udah datang. Tiba-tiba Ustadz judul ceramahnya malam pertama di alam barzah. Kami mau cerita tentang masa depan. Bagaimana kiat sukses menjadi pemimpin. Bagaimana bisa ikut tes jadi TNI Polri. Bagaimana selamat dari narkoba. Maka nanti dibuatkan pengajian khusus anak muda. Habis subuh, selesai subuh sholat subuh, zikir, baca Quran. Habis itu langsung silat pakai parang panjang. Setuju? Kok tiba-tiba Ustadz Somad ingat silat parang panjang? Tadi saya disambut di rumah Pak Bupati pakai parang panjang. Saya tengok mah gawat sekali. Nampaknya mau dites orang Mandailing Natal. Rupanya untuk menari silat saja. Untuk menunjukkan bahwa orang Mandailing Natal begitulah dulu melawan Belanda. Makanya Belanda tuh lari pontang-panting balik ke Amsterdam gara-gara golok yang panjang tadi.
Abdul Somad tidak diusir dengan golok, dia disambut dengan tarian, disambut dengan silat. Mereka menganggap Abdul Somad bukan tamu datang dari Riau. Abdul Somad adalah orang Mandailing Natal yang pulang ke kampung halamannya. Betul?